Seluruh sivitas Sekolah Tinggi Teologi Pelita Dunia memasuki ruangan. Hadirin dipersilakan berdiri. Sidang Senat terbuka Sekolah Tinggi Teologi Pelita Dunia memasuki ruangan. Ketua dan Dewan Dosen beserta wisudawan-wisudawati memasuki ruangan. Menyanyikan Indonesia Raya. Indonesia
duduk. Pembukaan sidang senat terbuka oleh Ketua Sekolah Tinggi Teologi Pelita Dunia Yunus Selan Magister Misiologi. Puji nama Tuhan, yang mengucapkan puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saya menyatakan bahwa sidang rapat terbuka wisuda STT Pelita Dunia yang kedua dinyatakan dibuka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita menyanyi belengkap Kidung Jemaat nomor 2, Mulia-mulia namanya. Hadirin dipersilakan berdiri.
Nainggolan Magister Pendidikan Agama Kristen. Hadirin yang berbahagia, marilah kita memulai acara wisuda sarjana S1 Teologi dan Pendidikan Agama Kristen. Kita mulai dengan votum dan salam. Acara wisuda sarjana Teologi dan Pendidikan Agama Kristen hari ini, kita akan mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Terpujilah Engkau Bapa kami yang ada di sorga, Bapa yang kami sembah dan kami permuliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Pada hari ini Bapa, keluarga besar STT Pelita Dunia menaikkan syukur kepada Tuhan karena hari ini dengan pertolongan Tuhan kami dapat hari ini menyelenggarakan acara wisuda sarjana untuk prodi teologi dan prodi pendidikan agama Kristen. Kami juga bersyukur kepada Tuhan untuk Sivitas Akademika STT Pelita Dunia yang telah Tuhan pakai untuk membimbing para wisudawan wisudawati sehingga mereka dapat menyelesaikan studi dengan baik. Tuhan yang telah menolong dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Akhirnya seluruh rangkaian acara wisuda pagi hari ini, mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, biarlah Tuhan hadir dan memberkati kami. Tuhan campur tangan sehingga semua rangkaian acara ini kami kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Di atas semuanya Bapa, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Lalu acara wisuda ini kami serahkan hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Hadirin dipersilakan dulu. Kita akan mendengarkan orasi ilmiah dari Pastor Sung Rongkim, Magister Divinity. Namun sebelumnya kita menyanyi Kidung Jemaat 427, Kusuka Menuturkan.
Magister Divinity. 참 이 졸업식을 하나님께서 인도해 주셔서 인도네시아의 십자가의 놀라운 그 상황, 부활의 능력이 임한 줄 믿습니다. Saya percaya bahwa kasih Kristus atas kayu salib sudah menyertai kita semua di tempat ini. 이제 졸업식을 인도에서 우리 분하로 목사님, 또 윤수 학장님, 또 교수님들 너무 감사드립니다. Saya minta juga kepada Pak Pendeta Gunnar dan juga Pak Yunus dan juga para dosen semua. 우리 오늘 졸업생들 전 세계를 제가 예수 믿으면서 가장 중요한 부분들을 오늘 말씀을 고린도서 4장 3절부터 11절까지의 말씀을 잠깐 말씀드리겠습니다. Dan hari ini melalui firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 4 dari ayat 3 sampai 12 melalui firman Tuhan ini ingin menguatkan para wisudawan dan wisudawati. 그러면 고린도서 4장 3절부터 11절까지 한번 읽어드리겠습니다. Saya akan membaca untuk kita semua di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 3 sampai 11. Firman Tuhan seperti demikian. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam berjalan tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Amin. Firman Tuhan. 졸업생들에게 제가 먼저 목회자로서 가장 중요한 것은 고린도서 4장 3절의 복음의 능력입니다. Jadi untuk para wisudawan dan wisudawati, saya sebagai pendeta, saya ingin memberitakan firman Tuhan ayat 3 dan 4 supaya kita semua diingatkan kembali apa itu makna dari Injil Kristus. 십자가에 죽으시고 부활하신 내용을 너무나 잘 알고 있을 것입니다. Jadi saya juga tahu bahwa kita semua sudah tahu bagaimana cerita atau bagaimana Injil kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. 이 사건은 온 인류의 모든 사건보다 큰 사건인 줄 믿습니다. Jadi kita harus percaya bahwa fakta kematian dan kebangkitan Yesus Kristus lebih besar, bahkan paling besar dari fakta-fakta di dunia ini. 창조주 성자 하나님께서 이 땅에 오셔서 십자가에 죽고 부활하는 사건이기 때문입니다. Karena kita bisa tahu bahwa Allah pencipta sendiri telah datang ke dunia ini, yaitu Yesus Kristus yang telah menciptakan langit dan bumi, telah datang di bumi ini. 여러분들은 오랫동안 부활의 증인의 말씀을 들었습니다. Saya sudah tahu bahwa para wisudawan dan wisudawati sudah seringkali mendengar tentang Injil kebangkitan Yesus Kristus, maka ini tidak asing lagi bagi kita semua. 이 부활의 사건은 우리 모든 인류의 모든 가치관을 다 바꿔버리는 사건입니다. Jadi fakta kebangkitan Yesus Kristus mengubah pola pikiran kita semua yang ada di dunia ini. 그리고 이 부활하신 예수를 만나야지만 그 십자가의 놀라운 생활을 체험할 수 있습니다. Dan ketika kita berjumpa dengan Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati, disitulah kita semua bisa merasakan dan bisa menerima kasih dari Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit kembali. Ingatkan kembali kepada para wisudawan dan wisudawati supaya ketika ada di ladang pelayanan, ketika kalian melayani di tempat masing-masing, ingatlah bahwa Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati selalu menyertai
kita semua. 부활하신 예수를 만나야지만 십자가에서 죽은 예수가 누군지를 정확히 알게 되는 것입니다. Jadi kita harus tahu, ketika kita tahu siapa itu Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, kita bisa tahu juga siapa Yesus itu yang telah mati di atas kayu salib. Dia adalah anak Allah yang maha kuasa. 그래서 거기에 그 사랑에 굴복된 자만이 성경 말씀을 이룰 수 있습니다. Jadi orang yang tersungkur di hadapan kasih Kristus, orang itulah bisa melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. 그리고 여러분들은 자기 자신을 바라보지 말고 창조주 하나님이 여러분과 함께하고 있는 줄 믿습니다. Jadi ketika kalian ke tempat masing-masing, ke ladang pelayanan masing-masing, janganlah melihat diri sendiri, tetapi pandanglah kepada Yesus Kristus, yaitu Allah pencipta yang selalu menyertai kita semua. Ragu-ragu, jangan melihat kondisi atau situasi, tetapi tetaplah berfokus kepada Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit kembali. 그래서 여러분들이 부활하신 예수를 만난 사람만이 이 땅에서 최고의 사람인 줄 믿습니다. Jadi orang yang paling luar biasa di dunia ini adalah orang yang sudah berjumpa dengan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit kembali, bahkan hidup sampai selama-lamanya. Kepada Yesus Kristus yang menjadi Tuhan kami, kita 그래서 semua. 어려울 때마다 고린도서 4장에 있는 5절의 말씀과 같이 이분만이 창조주 하나님이시고 예수만이 우리의 주인인 줄 믿습니다. Jadi seperti di 2 Korintus pasal 4 ayat 5, kita harus ingat bahwa Yesus Kristus sudah menjadi Tuhan dan penguasa tunggal di dalam kehidupan kita semua. 예수가 부활하신 이유는 죽은 자와 로마서 14장 9절에 죽은 자와 산 자의 주가 되는 줄 믿습니다. Jadi seperti di dalam Roma pasal 14 ayat 9 firman Tuhan tertulis, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya yang Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. 창조주 하나님이 우리 주가 되시고 대사서 5장 10절에 우리와 함께 살려고 오신 줄 믿습니다. Jadi kalau kita melihat juga di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 10, Yesus Kristus adalah Tuhan kita dan Yesus Kristus adalah penguasa tunggal kita semua. 난 십자가를 믿어, 부활을 믿어 이렇게 다 믿는다고 말씀하고 있습니다. Jadi banyak orang Kristen berkata demikian, saya ini ya selalu percaya kepada kematian dan kebangkitan Yesus. 그분은 창조주가 되셔서 우리 몸에 들어와서 함께 살기를 원하고 계십니다. Tapi Yesus Kristus ingin hidup bersama dengan kita, ingin hidup dan makan dan hidup bersama dengan kita ketika Dia masuk ke dalam hati kita. 그래서 이 말씀을 놓치지 말고 졸업생들은 붙들기를 원합니다. Jadi saya mohon kepada para wisudawan dan wisudawati supaya tetap berpegang pada firman Tuhan ini. 로마서 10장 9절의 구원은 십자가에 달린 예수가 부활하심으로 내 마음에 예수를 주로 믿은 사람만이 구원이 있습니다. Jadi kalau kita melihat di dalam Roma pasal 10 ayat 9, di situ firman Tuhan tertulis, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi keselamatan ada ketika kita mengaku Yesus, percaya Yesus sebagai Tuhan di dalam hati kita, dan percaya Yesus bahwa Dia sudah bangkit dari antara orang mati di dalam hati kita. 그래서 고린도서 4장 10절에 우리 몸속으로 예수님 체부 속에 보화가 들어온 줄 믿습니다. Seperti tadi firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 7, ketika Yesus masuk ke dalam diri kita, itu sama dengan harta yang paling dahsyat masuk ke dalam bencana tanah liat, yaitu diri kita sendiri. 십자가에 달린 예수가 부활하신 이유는 다른 것이 아니라 우리의 주인이 되셔서 내 몸에서 함께 살려보신 줄 믿습니다. Jadi Yesus Kristus telah mati dan hidup kembali bukan hanya untuk menebus dosa-dosa kita, tetapi Dia ingin hidup berjalan bersama dengan kita. Saudawati, ingatlah ketika kalian berpegang pada firman Tuhan ini, ketika kalian berpegang pada Yesus Kristus yang selalu menyertai kalian, kalian bisa mengatasi segala masalah, mengatasi segala situasi apapun yang akan terjadi. 여러분들이 십자가에 대한 예수를 믿는다고 했지만은 내가 하루하루 산 가운데 죄를 회개하지 않으면 절대로 주님과 함께 살 수 없습니다. Walaupun kita sudah mengaku dan percaya bahwa Yesus telah mati untuk dosa-dosa kita dan hidup kembali, tetapi ketika kita melihat kehidupan kita, kalau masih
hidup dalam dosa dan tidak berjalan kehidupan bersama dengan Yesus Kristus, itu menjadi masalah buat kita sendiri. 그래서 여러분들이 Jadi masalah pelayanan itu juga tergantung kepada diri kita. Kalau kita tetap hidup berjalan bersama dengan Yesus Kristus, pasti pelayanan itu disertai oleh Tuhan. Tetapi kalau kita tidak hidup berjalan dengan Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan kita, maka pelayanan itu menjadi gagal. 여러분 대범하게 살아야 됩니다. Jadi kita harus menjadi pemberani. 하나님 모습을 알고 있기 때문에. Karena kita sudah memiliki Allah Tritunggal di dalam kehidupan kita. 그래서 본문 4장 8절에 어떤 고난이 오더라도 승리한다고 이렇게 말씀하고 있습니다. Jadi tadi seperti ayat firman Tuhan, ayat 8, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit, kami habis akal, dan kita tidak ditinggalkan sendirian karena Tuhan ada di dalam diri 하나님 kita. 모습을 한 자들이기 때문에 Karena kita sudah memiliki Tuhan di dalam diri kita. 옥구림을 당하여도 망하지 않습니다. Apapun terjadi, kita tidak akan menjadi binasa karena Tuhan selalu ada di dalam diri kita. 그래서 불의 환경을 보는 게 아니라 나를 보는 것이 아니라 내 안에 계신 하나님을 바라보기를 원합니다. Jadi ingatlah, jangan melihat situasi, jangan melihat kondisi, jangan melihat diri sendiri, tetapi pandanglah kepada Tuhan Yesus yang selalu ada di dalam hati kita. 하나님이 내 안에 계시는 것이 나와 함께 살게 되면은 함부로 행동하는 사람이 없습니다. Jadi kalau kita ingat bahwa Yesus ada di dalam hati kita, kita tidak bisa hidup lagi secara sembarangan. 하나님이 내 안에 계시면 말을 함부로 할 수 없습니다. Jadi kalau kita ingat bahwa Yesus ada di dalam hati kita, kita tidak bisa berkata sembarangan. 이분이 계시는 것을 거짓말 안 했습니다. Karena kita ingat bahwa kalau Yesus ada di dalam hati kita, bagaimana kita bisa 진짜 bohong? 이분이 계시는 것을 알게 되면 어떻게 내가 분을 내겠습니까? Bagaimana kita bisa marah kalau kita ingat Yesus ada di dalam hati 어떻게 kita? 이분이 계시는 내가 무겁지 않습니까? Bagaimana kita bisa mencuri kalau kita ingat Yesus ada di dalam hati kita? 하나님이 계시는데 어떻게 내가 보는 말을 하겠습니까? Bagaimana kita bisa mengucapkan kata-kata kotor kalau kita ingat Yesus ada di dalam hati 하나님이 kita? 계시는데 어떻게 연결하겠습니까? Bagaimana kita bisa berkhawatir atau bergelisah kalau khusus di dalam acara yang sangat istimewa wisuda Sekolah Tinggi Teologi Pelita Dunia. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan bersama-sama. Terima kasih untuk puji-pujian yang sudah kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk persembahan yang sudah kami berikan kepadamu. Lebih daripada itu, terima kasih untuk kehadiranmu di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa di surga. Sementara kami akan mengakhiri rangkaian daripada prosesi wisuda Sekolah Tinggi Teologi Pelita Dunia ini, kiranya Engkau yang telah memberkati kami dan Engkau terus-menerus memberkati kami, secara khusus memberkati para wisudawan dan wisudawati, supaya mereka sungguh-sungguh menjadi pelita bagi dunia ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Usai sudah rangkaian acara wisuda Sekolah Tinggi Teologi Pelita Dunia pada hari ini, sekarang persiapkan hati dan pikiran kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi, kasih yang sejati dari anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penghiburan serta kekuatan yang datang dari Allah Roh Kudus menyertai para wisudawan dan wisudawati, menyertai seluruh staf dan para dosen, menyertai seluruh undangan, menyertai seluruh tim yang dari Korea, dan menyertai kami sekalian, dan membuat berhasil apapun juga yang kami kerjakan pada saat kami memberitakan kebangkitan Yesus Kristus, maka semuanya akan dibuat Tuhan oleh Tuhan menjadi berhasil. Mulai hari ini, esok lusa dan seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Bapak, terima kasih.
dulu. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kata sambutan. Kata sambutan yang pertama dari wisudawan oleh SD Boiliu Sarjana Teologi. Selamat siang kita semua. Sekali lagi shalom. Yang kami hormati keluarga besar Yayasan Bangun Bangkitkan Generasi atau Yayasan BBG yang telah menaungi Lembaga Sekolah Tinggi Teologi Pelita Dunia, segenap dosen staf Sekolah Tinggi Pelita Dunia, mahasiswa-mahasiswi dari semester 2 sampai semester 6 yang hadir di sini, dan juga adik tingkat semester 8 yang ada di lapangan yang kami kasihi, para orang tua wali, segenap tamu undangan, dan rekan-rekan wisudawan wisudawati yang berbahagia. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya yang senantiasa menyertai kita semua di hari ini. Hari ini Sabtu 15 Juni 2019 merupakan hari yang berbahagia di dalam kehidupan kita semua yang hadir pada saat ini, karena dapat menjadi bagian dalam wisuda sarjana Sekolah Tinggi Teologi Pelita Dunia. Suatu kehormatan bagi saya mewakili rekan-rekan wisudawan, wisudawati untuk menyampaikan ungkapan rasa syukur dalam memaknai arti kelulusan setelah menempuh pendidikan di STT Pelita Dunia. Kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan, staf, dan dosen STT Pelita Dunia atas segala kebersamaan, atas setiap pengetahuan, atas setiap bimbingan yang diberikan kepada kami. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada orang tua, saudara, dan para sahabat kami masing-masing atas doa dan semangatnya hingga kami terus belajar dan pantang menyerah dalam menjalani proses masa studi kami. Banyak hal yang telah kami lewati selama masa kuliah, baik dalam pengetahuan, keterampilan, dan karakter untuk menjadi hamba yang setia dalam melayani Tuhan, untuk melayani Tuhan. Segala sesuatu yang telah kami dapatkan, kami akan gunakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Rekan-rekan wisudawan, wisudawati, kita akan selalu mengenang semua hal yang telah kita lalui bersama, baik itu di asrama, di kampus, dan di tempat pelayanan kita masing-masing. Kita telah memperoleh banyak pengalaman yang pahit dan juga pengalaman yang manis di tempat kita yang tercinta ini. Memori ini semua kita akan jadikan sebagai kisah kasih dan sumber semangat ketika kita telah menapak kaki pelayanan kita masing-masing. Segala pembentukan serta pengalaman dan pengetahuan yang telah kita peroleh, tantangan baru sekaligus amanah untuk mengabdikan diri untuk melayani Tuhan. Akhir kata, kalau kita tidak menjadi orang sukses di tempat pelayanan kita masing-masing, jadilah hamba yang setia dan terus mengabdikan diri untuk melayani Tuhan. Selamat atas wisuda dan selamat berkarya menempuh pelayanan masing-masing rekan-rekan wisudawan wisudawati. Hadirin yang saya hormati, sebelum saya mengakhiri sambutan ini, saya mewakili rekan-rekan wisudawan wisudawati hari ini dari hati yang terdalam mohon maaf apabila dalam kehidupan kami berinteraksi terdapat kesalahan yang disengaja maupun tidak. Doakan kami semoga tetap melangkah dalam kebaikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sejatinya kesempurnaan hanya milik Tuhan. Terima kasih. Berikutnya kata sambutan mewakili pemerintah Kepala Kanwil Pembimas Kristen Protestan Provinsi Banten oleh Bapak Junit Sihombing, Magister Teologi. Yang saya hormati
Ketua Yayasan Bangun Bangkitkan Generasi Bapak Pendeta Gunar Sahari. Kita jangan salah ya, bukan bahan bakar gas ya, Bangun Bangkitkan Generasi ya. Saya kira tadi begitu Pak. Ketua STT Pelita Dunia Pendeta Yunus Selan, para dosen-dosen STT Pelita Dunia, para misionaris Korea yang berada di Indonesia. Saya tadi lihat ada Pak Peter Ho. Ada Pak Peter Ho ya? Oh iya, beliau. Nah Bapak Ibu, Pak Peter Ho ini adalah orang yang sangat berjasa dalam hidup saya ya. Saya ini 2 tahun tinggal di rumah beliau sebelum jadi seperti ini ya. Jadi tahun 96 saya pertama kali Tuhan panggil masuk sekolah teologi. Saya pertama kali dibentuk di rumah beliau selama 2 tahun ya. Kemudian SDT Wesley berubah menjadi Institut Wesley Jakarta gitu Pak ya. Sekarang berada di Sentul. Jadi alumni dari Institut Wesley Jakarta itu sudah ada 2 yang menjadi pejabat di pemerintah. Salah satunya saya. Kemudian satu lagi ada juga Perdimas Kristen Sumatera Selatan, Pendeta Bagus Panjaitan. Jadi tangan-tangan dingin Korea ini membuat orang-orang Indonesia bisa berhasil. Nah, saya tadi terkesima banyak sekali misionaris-misionaris Korea yang ada di STT Pelita Dunia ini. Saya percaya para wisudawan, wisudawati pasti kau akan berhasilkan mereka. Contohnya sudah ada di tempat kalian ini ya. Kemudian seluruh undangan yang berbahagia, para orang tua serta rekan-rekan wisudawan wisudawati yang berbahagia. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, respon terhadap momen wisuda bagi setiap orang itu sangatlah beragam. Ada yang menempatkan wisuda itu sebagai bagian yang sangat urgen karena mereka telah mencapai suatu tahapan pendidikan tertentu dan mereka mendapat gelar akademik. Ada juga yang menempatkan sebagai hal yang biasa saja dan cenderung dingin memaknai arti wisuda itu sendiri. Namun apapun respon pribadi, pada prinsipnya wisuda adalah tanda suatu perjuangan. Wisuda adalah tanda suatu proses. Saudara-saudara sudah melewati perjuangan yang besar. Saudara tidak mendapatkan gelar akademik itu secara instan. Saudara mendapatkan legalitas akademik yang memadai sebagai pembelajar, dan saudara disebut sebagai seorang sarjana yang punya kapasitas, punya kapabilitas, dan punya kompetensi yang mumpuni untuk mengimplementasikan yang saudara miliki ketika saudara berada di sekolah ini ya. Sang sumber segala ilmu itu yang telah mengiringi perjalanan saudara-saudara hingga sampai hari ini saudara wisuda. Saudara, semua ini adalah bagian sejarah berharga yang membanggakan banyak pihak, terutama saudara sendiri sebagai wisudawan, orang tua, sponsor, serta gereja atau institusi yang mengutus Anda di tempat ini. Kebanggaan itu tentu dibarengi dengan ekspektasi dan asumsi variatif dari semua pihak yang berkepentingan. Punya asumsi bahwa segala sesuatu sudah berakhir di sini, itulah salah satu kesalahan seorang mahasiswa. Ini adalah titik awal engkau mencapai sesuatu yang lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Murid yang sangat taat sekali. Suatu ketika muridnya ini ketika belajar karate pertama dia diberikan ban putih. Kemudian 1 tahun dia sudah belajar, naik tingkat diberikan ban kuning. Kemudian 2 tahun dia belajar, naik tingkat lagi diberikan ban hijau. Siklus perkaratean. Saudara, ketika dia mau memakaikan sabuk itu kepada muridnya, gurunya berkata kepada muridnya, "Anakku, sebelum ban ini saya ikatkan di pinggangmu sebagai satu tanda bahwa kau sudah berhasil menjadi muridku, ada satu pertanyaan saya. Kalau kau bisa menjawabnya dengan baik, maka ban ini akan saya lingkarkan di pinggang." Lalu muridnya berkata, "Apa pertanyaannya, guru?" Saudara, gurunya berkata, "Apa arti ban hitam ini bagi dirimu?"
Saudara, muridnya berkata, ban hitam ini adalah tanda saya sudah selesai mengikuti perkara dia di tempat ini. Saya sudah berhasil dan saya berhak mendapatkan ban itu. Saudara, ketika mendapat jawaban seperti itu, gurunya berkata, jawabanmu adalah masih salah. Itu bukan jawaban. Maka engkau harus kembali tahun depan. Ya. Kau pikirkan setahun lagi sehingga jawabanmu benar, dan ban ini akan saya ikatkan di pinggang. Saudara, 1 tahun dia pulang ke rumah. Lalu dia berpikir, apa artinya ban hitam ini? Saudara, ketika dia datang, pertanyaan yang sama gurunya sampaikan kepada muridnya ini. Gurunya berkata, pertanyaanku sama, apa arti ban hitam ini bagi dirimu? Hebat. Dan yang terkuat dalam institusi karate ini. Saudara, gurunya berkata, engkau masih belum layak menerima ban ini. Datang lagi tahun depannya supaya engkau tahu jawabannya seperti apa. Saudara, dia pulang. 1 tahun kemudian dia berpikir keras, dan dia sudah menemukan jawaban yang sungguh-sungguh dia renungkan, dan dia minta hikmat Tuhan supaya Tuhan kasih dia hikmat. Saudara, tahun berikutnya dia datang, lalu gurunya bertanya, apakah kau sudah menemukan jawaban itu? Saudara, muridnya ini berkata, baik guru, saya akan menjawab dengan hikmat yang saya minta dari Tuhan. Saya sudah gumulkan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan ternyata Tuhan kasih saya hikmat. Saudara, ketika dia berkata, ban hitam ini adalah tanda saya memulai sesuatu yang baru. Saudara, gurunya berkata, jawabanmu adalah benar. Engkau layak mendapatkan ban hitam. Wisudawan, wisudawati yang saya banggakan, ketika engkau sudah diwisuda hari ini, bukan berarti pendidikanmu, akademikmu selesai di tempat. Engkau baru memulai sesuatu yang baru. Engkau harus lebih tinggi. Jangan engkau merasa puas, jangan engkau merasa bangga ketika engkau diwisuda. Tapi itu saya mau katakan, itu adalah awal dari setiap perjuanganmu untuk memperoleh keberhasilan yang lebih baik. Saudara, dulu saya berpikir ketika saya diwisuda, saya sudah merupakan sarjana yang mampu, yang baik, yang hebat, dan segala-galanya. Ternyata itu tidak ada arti apa-apa. Sampai saya mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan memberikan pencerahan kepada saya, sehingga saya berpikir bahwa menyelesaikan S1 bukanlah kehebatan, bukanlah akhir dari segala-galanya. Saya inginkan saudara-saudara wisudawan wisudawati, engkau tidak berpuas diri ketika engkau diwisuda hari ini. Engkau harus berpikir bahwa engkau harus meningkatkan lebih baik lagi kapasitasmu, kompetensimu, kemampuanmu. Karena Tuhan memberikan kita kemampuan untuk lebih baik. Sehingga engkau semua bisa diwisuda hari ini. Tantangan kebangsaan kita sangatlah complicated. Pendek kata, negara kita ini banyak sekali yang menyeramkan, melukai semangat juang hati nurani. Bahkan nilai-nilai perjuangan pun sudah diobrak-abrik oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara-saudara, karena itu tidak ada alasan untuk memungkiri tupoksi kita sebagai umat Allah. Kita mesti hadir sebagai garam dan terang dunia. Sebagaimana dikisahkan dalam kitab Wahyu. Ya, di sana banyak sekali merajalela dan berkembangnya sikap intoleransi dan radikalisme. Dan ini terjadi dalam situasi kondisi negara kita pada saat ini. Lalu hadirnya ular beludak, ular api, dan ular sendok yang tersusupkan dalam kantong juga jubah agamis. Ini menjadi peringatan pentingnya bagi kita untuk membentengi diri melalui firman Tuhan, firman Allah. Kemudian beragamnya munculnya kejahatan. Saudara, doa dan harapan saya kiranya Tuhan memberkati STT Pelita Dunia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa lewat pembentukan mahasiswa-mahasiswi di tempat ini. Kamu ada di tangan Tuhan yang kekal. Benedicte Deum. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.
Berikutnya kata sambutan perwakilan Korea World Missionary Fellowship oleh Dr. Peter Oh Songho. Salam. Pertama-tama kami selamat kepada wisatawan dan wisawati, para dosen dan staf semua, dan kepada orang yayasan, dan pendukung maupun gereja ataupun orang tua semuanya. Apakah ada sukacita? Sebenarnya saya tidak ada kaitan atau terikat sama STT ini, tapi rupanya seperti rumah sendiri. Karena bisa ketemu saat ini yang alumni sekolah kami yang pertama. Kemudian Ibu Imie, saya mendirikan gereja Korea tahun 91 di Jakarta. Tapi waktu itu mereka sebagai suami istrinya majelis gereja kami. Dan sabak waktu menjabat adalah konduktor. Tapi berkat Tuhan dan anugerah Tuhan luar biasa, sehingga mereka mendapat satu panggilan yang istimewa. Bahkan hari ini kita sama-sama melihat keadaan sekolah. Kalau kita membaca kitab Injil, kita bisa mendapat bahwa Yesus memanggil 12 murid. Tapi kalau kita bandingkan antara 4 kitab Injil semuanya, itu paling parah dan paling bagi pembaca yang merasa kecewa adalah Injil Markus. Karena walaupun selama 3,5 tahun mereka mengikuti sama Yesus Kristus, tapi mereka lah yang paling nakal dan tidak paham tujuan dan tidak mengerti pelayanan Yesus Kristus. Maka kalau kita membaca Matius, Yesus memanggil Yesus sebagai Tuhan. Padahal Markus panggil guru. Jadi kurang ajar. Apalagi kalau kita melihat kisah-kisah di dalam tempat kita berdiri, Yesus bersama dengan murid-murid dan mereka mengalami angin yang ribut, tapi mereka sangat omel kepada Yesus Kristus karena tidak peduli. Kemudian juga melaksanakan mujizat yang 5 roti dan 2 ikan. Sebelumnya Yesus tanya bagaimana caranya. Mereka bilang 2 rupiah ikan, kalau lalu tinggi bagaimana bisa mempersiapkan. Kemudian waktu Yesus berdoa di Getsemane, mereka mengikut sama Yesus Kristus, tapi sama sekali mereka tidak bisa berdoa bersama-sama dengan Yesus karena mereka antusias. Dan bahkan ada murid yang menjual Yesus. Dan ketika Yesus disalibkan, semuanya takut sehingga mereka lari. Bahkan ke Emmaus dan juga pulang ke Galilea sama beberapa kawan-kawan. Dan Thomas lebih parah lagi. Walaupun Yesus telah bangkit, tapi dia mengatakan apa? Kalau saya tidak sentuh bekas lukanya, saya tidak bisa percaya Yesus yang telah bangkit. Saudara-saudara, hasilnya boleh katakan gagal. Kenapa gagal? Karena pikiran hati mereka itu beda sama Yesus Kristus. Karena mereka mengikut Yesus selama 3,5 tahun. Jika Yesus mendirikan satu negara, mereka pasti akan dipakai kedudukan yang tinggi dan mereka mendapat jabatan dan lain sebagainya. Jadi hati murid Yesus adalah di dalam dunia, padahal Yesus mengajar kerajaan Allah. Tetapi kapan mereka berubah, bahkan tidak takut penganiayaan dan tidak takut apapun, sehingga Injil itu bisa dikabarkan di seluruh dunia. Dukun pun punya kuasa. Kalau kita mau cari kuasa di dalam dunia, uang pun punya kuasa, dukun pun punya kuasa, lokus juga punya kuasa. Dan di dalam dunia kita tetap mengharap surga. Saudara-saudara, tadi saya melihat pengutusan, saya sangat heran dan luar biasa merasa karena ada misionaris ke India.
Ya. Kemudian ada yang Kalimantan Barat dan Sumba, dan satu saudara adalah Thomas Wigaruna, dosen dengan sama saya. Kita sebagai hamba Tuhan, dulunya saudara mendapat nilai dari dosen-dosen, ada yang kecewa dan ada yang bersenang. Tapi sekarang melalui momen ini kita akan mendapat nilainya secara langsung dari Tuhan Yesus Kristus. Kita harus bersedia supaya nama Tuhan dipermuliakan. Saya sebenarnya tidak pernah melakukan, akan saya melakukan. Saya tidak pernah bernyanyi secara solo di dalam upacara apapun. Tapi saya merasa saudara sebagai teman kita untuk memperluaskan kerajaan Allah, sehingga saya mau bernyanyi untuk saudara-saudara. Sebenarnya saya tidak nyanyi, tidak pernah melakukan seperti ini. Tuhan, aku ada di sini, pakailah aku, tubuhku, jiwaku, ku serahkan padamu. Terimalah Tuhan, Tuhan, aku ada di sini, putuslah aku. Segala punyaku ku serahkan padamu, pakailah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Sekali lagi kami mengucap selamat dan kiranya Tuhan memberkati sepanjang umur di dalam pelayanan, supaya nama Tuhan dipermuliakan dan saudara dipakai sesuai dengan nama STT. Berita. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Sekolah Tinggi Teologi Pelita Dunia, Yunus Selan, Magister Misiologi. Shalom. 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 Bersukacita. Amin. Puji Tuhan. Hari ini anakku ada 14 orang yang paling tampil, paling cantik di depan saya, dan saya sangat bangga dengan mereka pada hari ini. Karena saya percaya setiap hari saya melihat mereka sangat berbeda dengan hari ini berpihak. Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur pada Tuhan hari ini acara wisuda boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu yang terhormat Kepala Kanwil Agama Kristen Protestan Bapak Yuni Cihombing MTH, beliau adalah orang yang paling lama di Banten dan saya kenal beliau sejak lama. Banten berdiri, beliau sudah ada di Provinsi Banten, karena itu banyak tahu tentang banyak hal di Provinsi Banten ini, termasuk juga ikut mengambil bagian di dalam proses ketika STT Pelita Dunia ini berdiri. Yang kami kasihi orang tua kami, Pastor Kim Song Roy bersama tim dari Gereja Maum, yang menjadi sukacita luar biasa karena tahun ini beliau sekalipun jauh dari sana tapi bersama-sama dengan kami. Ini satu kebanggaan kami untuk wisudawan tahun ini. Yang kami banggakan juga keluarga besar Yayasan PBB, yang ada teteh kita Bapak Pendeta Gunnar Sahari, ada Ibu Li, dan juga ada Pak Joy yang terus mendukung kegiatan STT Pelita Dunia sehingga hari ini kita bisa ada seperti ini. Dan juga kami hormati para donatur dan para sponsor yang hari ini bersama-sama di tempat ini
Yang kami hormati juga seluruh tamu undangan serta mitra-mitra pelayanan gereja-gereja weekend, bahkan lembaga-lembaga Kristen yang selama terus mendukung pekerjaan Tuhan di SDA Pelita Dunia. Yang kami banggakan wisudawan yang hari ini, tadi saya katakan mereka adalah orang paling cantik sekali. Mereka telah mengikuti proses kurang lebih 5 tahun, kuliah 4 tahun dan praktek 1 tahun. Itu suatu tidak mudah, tetapi puji Tuhan mereka diproses dan hari ini mereka ada di hadapan kita. Dan juga orang tua daripada wisudawan yang jauh-jauh dari berbagai daerah hari ini hadir di tengah-tengah kita dan ikut menyaksikan dan mendoakan anak mereka yang sudah Tuhan berkati melalui keluarga besar SDA Pelita Dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Sekolah Tinggi Teologi Pelita Dunia terus mengucap syukur kepada Tuhan karena telah menerima berbagai macam berkat kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus melalui pemeliharaan Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan keluarga besar SDA Pelita Dunia, di mana sejak tahun 2018 kami diberikan kasih karunia. Kami boleh menempati sebuah gedung di Karawaci Obespa. Dan bagi kami itulah hadiah yang ajaib bagi kami di tengah-tengah pergumulan untuk terus memiliki sebuah gedung. Yang kedua, kami juga bersyukur kepada Tuhan karena tahun 2019 kami bersyukur kepada Tuhan karena institusi Sekolah Tinggi Teologi Pelita Dunia telah terakreditasi di BAN-PT di tahun 2016 dan sampai saat ini telah terakreditasi sehingga hari ini kita bisa melakukan wisuda dengan sukacita. Ini adalah berkat Tuhan bagi kami sebagai keluarga besar SDA Pelita Dunia terus mengucap syukur kepada Tuhan. Maka kesempatan ini saya berterima kasih kepada seluruh pengurus yayasan PPG yang terus mendukung kami, terus menolong kami, terus memotivasikan kami, dan para sponsor yang terus mendukung kami sehingga semua boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya percaya tanpa dukungan Bapak Ibu, maka sekolah ini tidak bisa berjalan sesuai dengan apa yang kami inginkan. Memiliki arti penting bagi seluruh sivitas akademik SDA Pelita Dunia. Oleh karena hari ini SDA Pelita Dunia menyelenggarakan acara wisuda yang kedua bagi mahasiswa angkatan 2014. Itu berarti mereka telah menyelesaikan sebuah proses yang penuh dengan tantangan serta ujian di dalam kehidupan mereka, di mana kurang lebih 5 tahun mereka harus melewati proses di SDA Pelita Dunia. Mereka harus menempuh proses pembentukan yang begitu banyak suka dan duka yang datang silih berganti untuk menguji kesetiaan mereka terhadap panggilan Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan yang setia. Saya percaya itu tidak mudah, tetapi mereka bisa melewati dengan sukacita semua karena anugerah Tuhan. Karena itu SDA Pelita Dunia menyadari bahwa kebangkitan Kristus merupakan inti dari berita Injil yang hendak disampaikan dalam setiap pelayanan yang nantinya akan dikerjakan oleh setiap mahasiswa maupun alumni daripada SDA Pelita Dunia ini. Seperti yang dikemukakan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, dan Injil, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosa. Karena kebangkitan Yesus Kristus sebagai kebangkitan yang sulung bagi kebangkitan orang percaya. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-20. Itulah sebabnya kepada setiap wisudawati tahun ini untuk senantiasa menyadari bahwa mereka adalah saksi kebangkitan Kristus. Seorang saksi tidak memiliki status sebagai saksi, melainkan juga perlu memberitakan setiap apa yang telah disaksikan, sehingga berita itu dapat didengar oleh setiap makhluk. Pada wisudawan yang kedua angkatan 2014, Sekolah Tinggi Teologi Pelita Dunia mengangkat tema "Kamu adalah saksi kebangkitan Kristus" yang didasarkan pada nas Lukas pasal 24 ayat 46 sampai dengan 48 menjadi sangat
relevan bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalimat kamu adalah saksi kebangkitan Kristus, merupakan kalimat perintah secara jelas menegaskan bahwa kalian harus menyaksikan, memberitakan dan menceritakan apa yang kalian sudah lihat dan alami. Mereka sudah melihat Yesus menderita dan mati,